buat kalian nih yang jalan iklan Shopee, terus udah gitu kayak, aduh, kenapa iklan gue gini-gini terus, aduh, gimana sih caranya evaluasi dan lain sebagainya. Kali ini gue mau bahas, hari ini gue mau share salah satu, jadi ada salah satu member Mea yang ngasih data iklannya buat di review. Nanti kita review sama-sama ya. Jadi dari sini kalian juga bisa lihat patokannya tentang gimana sih cara kalian mengevaluasi si iklan itu tersebut. Apakah ini bagus, ini jelek, ini gimana? Ya kita lihat, kita cobain bareng-bareng ya. Jadi produk yang kita bakal review ini di sini itu kan produknya celana panjang pria, celana panjang chino dan teman-temannya. Nah, jadi ini ada beberapa data bisnis, data iklan yang dikirim. Pertama nih, jadi ini adalah data iklan 1 bulan terakhir, di mana kalau misalnya dilihat nih ya, biaya iklannya itu kena 14 juta, ngasilin penjualan mereka 176 juta. Kalau saya lihat ini angkanya cukup oke, karena di sini kita bisa dapat loas 12,23. 12,23 tuh kalau untuk produk fashion di Shopee ini cukup bagus, cukup winning gitu kan. Nah, cuman nggak tahu nih apakah ini untung atau rugi, karena kan balik lagi ya, gimana modal dari per produk sendiri. Tapi secara data di sini ini bagus datanya. Yang kita bisa lihat, pertama dilihat dia 3,1 juta, artinya untuk kita keluar uang 14 juta gitu ya, dilihat 3 juta orang, itu murah banget. Iya dong, produk kita dilihat 3 juta, sekarang bayangin aja kalau kita mau pasang billboard 14 juta, belum tentu 3 juta orang yang lihat gitu. Terus yang ngeklik 73.000. Nah, di sini persentase klik 2,36. 2,36 tuh artinya persentase kliknya cukup oke. Gitu ya. Orang yang ngekliknya tuh lumayan lumayan banyak gitu ya. 2% tuh angka yang bisa dibilang dominan banget enggak, tapi cukup lah 2% tuh angka yang cukup. Gitu ya. Nah, yang bisa dilihat lagi dari data ini adalah jumlah klik 73.000, jumlah order 1.000. Artinya dari 70.000 orang yang beli 1.000. Nah, di sini kita bisa hitung nih konversi secara generalnya. 70, berarti kan 70.000 orang tuh udah ngeklik nih, udah lihat, ya kan? Konversinya kalau 10% 7.000 order. Kalau 1% 700 order. Kalau 1.000 sekian berarti kan angka konversinya di 1,5, 1,4, 1,5% yang mendatangkan order 1.100 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau evaluasi iklan, kita lihat kan pertama tampil apa enggak. Ini ngomongin tampil, dilihat 3 juta, tampil dong. Kedua, diklik apa enggak? Diklik atau enggak tuh lihat dari persentase klik. Persentase klik 2%-an lumayan gitu kan. Nah, terakhir di order gitu kan. Nah, di ordernya konversinya 1,5% gitu ya. Nah, di sini kalau 1,5% optimal nggak? Lumayan, tapi masih bisa ditingkatin. Karena kita bisa ngejar angka 2-3% gitu ya. Kalau di atas 3% biasanya udah bener-bener market leader banget gitu ya. Nah, kalau misalnya konversinya bisa naik sedikit aja, itu orderan pasti banyak dengan budget yang sama, yang artinya ROAS-nya pasti bakal naik lagi gitu ya. Nah, data berikutnya yang dikasih adalah, nah ini adalah beberapa keyword yang muncul, yang dipakai gitu. Ini kan keyword banyak nih. Ada yang per klik itu 300-an. Nah, di halaman 5 ini udah jelas keyword yang dipasang tapi nggak dapat posisi, makanya nggak ada. Di yang kedua itu juga sama nih, di halaman keempat keyword yang dipasang kayak gini tapi nggak ada posisinya. Artinya kalau nggak ada posisi ya kita juga nggak bayar, tapi nggak muncul juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibahas nih kenapa sih ada keyword seperti ini gitu ya. Nah, keyword seperti ini artinya di sini tuh bisa dua macam. Kita kalah di bid, ini kan di bidnya 300-an ya. 300-an ya dibilang mahal banget ya enggak juga, karena celana juga marginnya kan nggak banyak gitu ya. Nah, sedangkan rekomendasinya 1.000-an, ada yang 2.000-an bahkan. Jadi kalau misalnya kita mau dapat di posisi itu, kita mungkin perlu naikin bid. Tapi apakah naikin bid itu efektif? Belum tentu juga. Jadinya ya mungkin memang ya udah dilepas saja. Nah, di halaman berikutnya ini juga masih ada beberapa keyword yang kita dipasang tapi nggak dapat. Di halaman kedua, nah di halaman kedua nih udah mulai ada keyword lah yang ibaratnya dipasang dan muncul gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang memang dia jumlah klik doang dengan biaya iklannya sekian. Nah, di sini tuh nggak kelihatan biaya iklan ini jadi order atau enggak. Karena gini, kalau ngomongin spend, ini kelihatan berhasil menampilkan produknya. Tapi apakah itu jadi order atau enggak kan itu kita nggak kelihatan kan. Nah, sama juga nih, sama yang di sini gitu ya. Sama yang di bagian sini nih, ini nggak kelihatan jadi ordernya berapa gitu ya. Nah, tapi ini dari beberapa ini kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, nah kita bisa ngelihat itu kan orderannya ada, artinya dari iklan yang di jalan ini sebenarnya ada beberapa yang bisa dilakuin. Pertama kita lihat nih dari yang keyword-keyword yang ke spend, berarti kan kita keluar duit di situ ya. Itu dapat order nggak?
Kalau misalnya munculnya dikit, kadang kita belum bisa lihat, jadi cuma kayak keluar duit tapi nggak dapat untung. Nah, sebenarnya buat ngasih lihat apakah keyword ini layak diperjuangkan atau enggak, ada beberapa metode yang bisa dilakuin. Pertama, misalnya gini, kita kasih sengaja 1000 klik. Jadi, kalau dia belum 1000 klik, meskipun dia nggak ada order, biarin. Gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kliknya baru 1, 2 gitu ya, atau mungkin masih 50, 70, kadang memang mungkin belum tentu dapat order. Jadi ya, biarin aja gitu loh. Nah, setelah 1000, itu angkanya udah valid. Gitu ya. Nah, angka 1000-nya gimana ya? Menurut saya standar sebenarnya kalau 1000 tuh harusnya ya udah dapat gitu. Bahkan sebenarnya di angka 200 pun udah kelihatan. Ini bakal bagus atau bakal jelek. Nah, nanti kita lihat keyword tersebut tuh sebenarnya relate nggak sih sama produk yang kita jual. Kalau misalnya keywordnya nggak relate atau misalnya keywordnya tuh terlalu jauh, ya mungkin bisa jadi orang klik tapi nggak bayar. Nah, yang kayak gini bisa dilakuin dengan apa? Yang kayak gini bisa ya kita matiin. Gitu kan. Sambil dilihat, ada nggak keyword-keyword lain yang dimana keyword itu tuh ngasilin penjualan banyak. Nah, bisa juga dicari gini, sering banyak kejadian dimana ada keyword datangin penjualan oke, tapi posisi peringkat kita masih di bawah. Nah, kalau kayak gitu, apa yang bisa kita lakuin? Nah, kalau kayak gitu, kita bisa coba naikin. Sekarang gini, coba bayangin deh, kalau misalnya di posisi 11, 12, 13, atau mungkin yang posisi belasan, datangin order terus. Logikanya ketika kita naikin bid dan posisinya naik ke 8, ke 9, itu kan ordernya lebih banyak, bener nggak? Nah, tapi ini juga belum pasti. Maka dari itu, biasanya nih buat ngetes yang seperti ini, ada keyword yang posisinya masih belakang tapi dapat order, nanti kita kasih perhatian khusus. Naikin bidnya, ketika dinaikin bid kasih 200 klik, 500 klik, atau 1000 klik, dapat nggak nih ordernya? Ordernya makin bagus nggak? Makin efektif atau makin tidak? Kalau makin efektif, ya udah berarti kita naikin bidnya terusin. Tapi kalau misalnya jadinya tidak efektif gitu ya, ketika dia di posisi bawah dia untung, di posisi atas dia rugi, ya udah biarin aja di bawah, nggak usah naikin ke atas. Karena buat apa di atas? Karena kan di atas juga itu malah merugikan buat kita secara ROAS-nya atau penjualan iklan yang efisien. Gitu ya. Yang pasti sebenarnya gini sih, kalau dalam iklan yang sering banget kita alamin di MEA, itu adalah gini, kita harus sadar sebagai si seller, kita tuh lagi mau ngejarnya apa? Apakah yang penting agresif, yang penting dapat penjualan, kita belum lihat dulu untungnya, atau yang penting efisien. Karena dua hal ini sering banget nggak bisa barengan. Kalau lagi agresif, yang penting ordernya banyak dulu, tapi kadang belum efisien. Nah, setelah agresif biasanya lebih gampang buat ke efisien. Nah, kalau dari awal pengen udah efisien dulu, itu justru malah lebih sulit buat dapat jualannya. Nah, sekarang nih gue mau tanya sama kalian nih, kalau kalian lihat data iklan kalian kayak gini, ada yang lebih bagus atau yang lebih jelek? Dan gue pengen tahu, menurut kalian nih, yang tadi kita lihat, bagus atau jelek sih? Coba dong tulis pendapat kalian di komen.